Hai semuanya, pada video kali ini saya ingin membacakan sebuah karangan cerita fiksi saya dengan judul Pena dan Penghapus. Langsung saja dimulai. Hari-hari penuh harap. Aca melangkahkan kaki di tepi jalan, di sampingnya ada kali kecil yang deras dan sedikit keruh airnya. Ia tak merisaukan akan hal itu dan segera menuju ke sekolah yang berjarak kurang lebih 1,65 km dari rumahnya. Di sepanjang perjalanan, ia melihat anak kecil yang sedang asik bermain air sambil melompat dari jembatan dengan suara riang, dan ada seorang yang ingin melompat. Satu, dua, tiga, sembari berlari dan melompat seperti seorang atlet renang profesional yang ikut dalam sebuah perlombaan. Biur, suara air yang terpecah oleh anak yang tenggelam dalam kali. Yang dalamnya cuma seudernya dan membuat air keruh tak enak dipandang. Sontak, seorang yang sedari awal di pinggir kali berteriak dengan nada keras. Bocah geblok, ora arti makne lagi umbah-umbah tak sonate meneh gelem. Itu dalam kalimat bahasa Jawanya. Kira-kira seperti itulah kata-kata yang didengar Acap memperhatikan sambil ketawa dan terus melangkahkan kakinya dengan sedikit cepat. Karena waktu sudah hampir telat. Ia sedikit berlari-lari kecil dan terus mengencangkan larinya karena melihat gerbang akan segera dikunci oleh Pak Kardi, seorang satpam yang sudah separuh hidupnya bekerja di sekolah. Stop, kata Pak Kardi menahan Aca agar berhenti. Sambil terenggah-enggah, Aca berucap, "Maaf Pak, saya telat lagi. Biarkan saya masuk kali ini saja. Besok-besok nggak diulangi lagi deh, janji." Mencoba memohon kepada Pak Kardi. "Kamu setiap hari telat terus. Bilang janji besok nggak bakal telat, tapi besoknya telat. Dan meminta maaf dan berjanji lagi. Diulang-ulang setiap pagi, bikin saya malas ketemu kamu." Cetus Pak Kardi sudah sangat bosan melihat Aca terlambat setiap pagi. Ternyata Aca hari ini tidak sendirian. Di belakangnya ada Anis, Panjul, dan Ain, teman sekelas sekaligus satu geng dengan Aca. Melihat Aca yang sudah mendapat omelan dari Pak Kardi pagi ini, membuat Anis, Panjul, dan Ain tertawa terbahak-bahak membuat Aca kaget. Hahaha, seperti itulah nada ketawa geledek dari ketiga teman Aca. Bukannya bantuin bujuk Pak Kardi buat bukain gerbang, malah ngetawain. Ketawanya cempreng gitu, ucap Aca sambil cemberut. Namanya juga teman. Melihat temannya kesusahan itu harus ketawain dulu, baru dibantuin, kata Panjul. Ya betul, hahaha. Tak Anis dan Ain bertanda setuju dengan perkataan Panjul. Keempat sahabat ini akhirnya dibawa dan dilaporkan ke BK. Bukan untuk dijamu seperti seorang tamu, pastinya. Tapi dapat kata-kata mutiara dari Bu Julia. Kalian lagi. Apa nggak bosan setiap hari masuk ke ruangan saya? Saya aja bosan setiap hari harus kedatangan tamu kalian. Ucap Bu Julia sembari menatap dengan tatapan tajam ke arah Aca, Anis, Ain, dan Panjul. Mau jadi apa nanti kalian jika kedisiplinan tidak ditanam sejak dini? Tambah Bu Julia memberi kata-kata mutiara pagi. Karena Panjul sendiri yang berbeda gender, akhirnya diminta menjawab. Maafkan kami Bu Julia, kami siap mendapatkan hukuman apa saja untuk menebus keterlambatan kami. Kemarin sudah ngepel kamar mandi. Kemarin lagi ambilin sampah di lapangan. Hari ini mau minta hubungan apa lagi? Tanya Bu Julia karena sudah buntu memberi hukuman keempat, apalagi buat mereka berempat.
Tok 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 tok. Assalamualaikum. Ada yang datang. Sontak semua kepala menoleh ke arah suara itu berasal. Oh, Nak Irfan. Ada apa, Nak? Sambutan ramah dari Bu Julia kepada Irfan, anak kelas 2 sekaligus ketua OSIS. Ini Bu Julia, saya mau minta izin untuk meminta sumbangan kepada anak seangkatan yang nantinya untuk perpisahan di tahun depan, Bu. Kata Irfan meminta izin. Nah, satu kata refleks dari Bu Julia yang sontak membuat kaget seisi ruangan. Kebetulan sekali kamu datang. Saya izinkan kamu meminta sumbangan, tapi syaratnya ajak anak-anak yang punya hobi telat ini bantu kamu ya. Pinta Bu Julia kepada Irfan. Sontak ia menatap keempat orang dan Aca Degeng juga keroyokan menatap si Irfan. Dengan nada ragu, Irfan menjawab, baik, baik Bu, terima kasih atas izinnya. Akhirnya mereka berlima keliling dan ternyata tak berhenti di situ kesialan aja pagi ini. Ia dan teman-temannya diminta menemani ketua OSIS untuk keliling dari lantai 1 sampai lantai 3 dan keluar masuk kelas dari jurusan lain untuk meminta sumbangan. Dan sampailah pada suatu kelas yang membuat hati Aca berdebar dan merasakan keringat panas dingin keluar dari keteknya. Kamu kenapa, Cal? Tanya Ain melihat wajah Aca yang merah-merah pucat kayak pantat monyet. Malu, satu kata yang keluar dari mulut Aca. Bukan malu, bukan main lagi malunya. Aca harus masuk ke kelas Rama, kata Aca dalam hati. Ya, betul, Rama. Seorang yang sudah lama Aca sukai. Seorang cowok dingin, tidak begitu ganteng, tapi putih kulitnya. Wangi juga mungkin itu yang membuat Aca kelebak-kelebak. Hai Rama, sapa Aca ke Rama dengan nada grogi dan wajah yang memerah. Bingung tentunya menatap ke arah mana ia harus melihat karena ia sangat malu melihat mata Rama. Sopankah seperti itu ngajak bicara tapi matanya kemana-mana? Tegur Rama membuat Aca tertunduk malu. Kenapa? Tanya Rama dengan nada cuek. Anu, mah, tiba-tiba ada nada suara Aca. Dari arah belakang, Anis dan Ain tiba-tiba nyeletuk. Mah, nanti pulang sekolah Aca mau nebeng. Tadi pagi Aca waktu berangkat sekolah jatuh terus terkilir kakinya, jadinya telat, kata Ain. Iya, betul mah, kamu nggak kasihan sama Aca apa? Anis mencoba meyakinkan Rama. Enggak, jawab terus Rama pada kami bertiga. Padahal dalam hati Aca sangat senang mendengar perkataan dari kedua sahabatnya yang mau mencoba mencomblangkan Aca dengan Rama. Mendengar jawaban yang dilontarkan Rama, sontak membuat hati Aca ambiar seketika, seperti bendungan yang sudah tidak bisa membendung air yang menerjang. Wajar, ya semula memerah malu seketika menjadi suram seperti tanda akan ada badai yang datang menerjang. Dan ya betul sekali, setelah keluar dari kelas, Aca bergegas pergi dengan cepat. Siapa juga yang mau nebeng dengan cowok sok cuek kayak gitu? Yang ada di jalan kayak penjalan sama ojek yang sepanjang jalan diem-dieman. Terus Aca dengan nada emosi. Disusul ketiga sahabatnya yang sepanjang jalan Anis dan Ain menghibur Aca. Dan si Panjul yang sedari awal tidak tahu awal mula ceritanya, cuma bisa bertanya-tanya dan mendapatkan efek dari kesedihan si Aca. Loh, kenapa Aca? Tanya Panjul kebingungan. Diam deh, semua cowok sama aja. Balas Aca dengan singkat, padat, dan jelas.
Mendengar perkataan Aca membuat Panjul semakin kebingungan dan bertanya ke Anis dan Ain. Kenapa si Aca? Tanya Panjul sambil mencari tahu. Nggak apa-apa, habis dipatahkan dan dibuat ambiar, jawab Anis dengan jawaban nyeleneh. Seharian sekolah berjalan seperti biasanya, tapi tidak dengan peristiwa Aca yang sedih seharian di kelas. Ain dan Anis yang terus menghibur Aca sampai pulang sekolah dan si Panjul yang masih kebingungan dengan perkataan apa yang terjadi dengan Aca. Bel berbunyi menandakan kesedihan hari ini untuk Aca berakhir. Ain, Anis dan Panjul pulang. Mereka bertiga meninggalkan Aca sendirian di persimpangan. Ya, mereka pulang searah hanya Aca yang berbeda. Melangkahkan kaki. Baru juga satu langkah ia melihat temannya melambaikan tangan. Dua langkah Aca mulai memalingkan wajah. Langkah ketiga. Kubrak, kamu gak apa-apa? Tanya seorang tanpa diminta membantu. Sambil semboyongan dan kesadaran yang belum sempurna memaksakan untuk membuka mata dan melihat siapa yang menolongnya. Rama, tolong aku. Aca meminta tolong. Hah? Rama? Hei, sadarlah Ca, ini Bapak Samsul. Emang sih, Bapak 11-12 gantengnya sama si Rama itu. Tanya Pak Samsul dengan pedenya. Hah? Pak Samsul? Maaf Pak, saya tadi terpeleset dan airnya masuk ke selokan. Untung nggak ada airnya. Hehe. Tawa Aca menahan malu dan meringis kesakitan. Yaudah, kamu duduk dulu sampai kembali benar-benar sadar. Baru lanjut pulang. Atau mau saya antarkan pulang? Pak Samsul memberi penawaran. Nggak perlu Pak, saya nggak apa-apa kok, nanti bisa pulang sendiri. Tolak Aca. Dah, kamu jangan sok nolak. Tawaran. Apalagi saya ini gurumu. Saya harus memastikan bahwa murid saya selamat sampai rumah. Usaha Pak Samsul dengan semangat 45. Baiklah, kalau Bapak maksa, Aca menerima tawaran dengan terpaksa. Ye, kamu ini malah ngatain Bapak maksa. Ucap Pak Samsul nggak terima. Hehe, maafin Aca Pak. Sambil cengas-cengeng. Tanpa berlama-lama, Pak Samsul menaiki motor Astranya yang disusul dengan Aca duduk nyingklik. Sudah siap, Ca? Tanya Pak Samsul. Dalam benak Aca, padahal sangat-sangat berharap tadi yang menolongnya adalah orang yang ada dalam angan-angannya. Tapi ternyata semua dipatahkan oleh kenyataan bahwa semua bayangan tentang Rama itu cuma semu. Seperti kabut di pegunungan dan ombak di lautan, tidak jelas adanya, tidak pasti tepatnya. Ia hanya berharap suatu hari, ia berharap, ia hanya berharap suatu saat Aca berani mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam. Ah, geblek banget aku menyukai orang seperti itu. Cueknya nggak ketulungan, tapi gimana? Aku suka. Tapi masa cewek nembak duluan, gengsi dong. Pikiran dan hati Aca sedang dibuat tak karuan memikirkan Rama. Ca, 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 ya malah diem, tidur ya. Perkataan Pak Samsul memecah lamunan Aca dalam dan sekejap. Iya Pak, gimana Pak? Nggak telat lagi kok besok. Kaget Aca sampai membuat Pak Samsul tertawa terbahak. Hahaha, kamu ini diajak ngobrol malah ngelamun. Nanti kesambet hantu daun jambu biji. Yang bijinya seperti kelapa baru nyesel kamu. Pak Samsul menakut-nakuti Aca. Ye, nggak takut saya Pak. Emang saya anak kecil apa ditakut-takutin jambu biji yang bijinya segede kelapa. Ngarang bapak ini. Ucap Aca. Hehehe, canda Mbak. Ya udah, yuk pulang sudah siap belum? Tanya lagi Pak Samsul. Kedua kali. Siapa? Cus berangkat Aca memberi apa-apa pada Pak Samsul.
Melajulah motor tua itu menyusuri sore di jalan-jalan desa. Sebelum itu, dari kejauhan tatapan tajam tertuju pada wajah Aca. Raut wajah adem dengan senyum tipis khas yang manis hanya ada di Aca. Membuat seorang yang sadari tadi memperhatikan Aca dengan Pak Samsul tanpa berkedip. Aca pun merasakan ada yang memperhatikan di balik pohon. Ia menengok ke arah pohon, makanya mencuri setiap inci dari balik pohon tersebut, tapi tak menemukan apa-apa. Ada siapa ya? Mungkin cuma perasaanku saja. Ucap Aca dalam hati sembari meyakinkan bahwa tidak ada siapa-siapa. Lalu pulang dengan membonceng Pak Sam. Oke, itulah awal cerita dari perjalanan fiksi saya, Aca dan teman-temannya. Cerita ini diambil atau ditalang dari kehidupan sekolah, masa-masa sekolah, masa-masa remaja. Jadi mungkin ada beberapa hal yang akan relate dengan kenyataan atau enggak ya, namanya juga karangan. Jadi untuk video selanjutnya, video sambungan dari perjalanan Aca akan disampaikan di cerita selanjutnya dan di video selanjutnya. Terima kasih. Salam semuanya.